Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah di siang hari ini, kita akan belajar dua buah lagu. Yang pertama, sebuah lagu berjudul Di Masa Prapaskah. Kita akan menyanyikan baitnya yang pertama, kemudian diselingi dengan interlude, dan sekali lagi baitnya yang pertama, Di Masa Prapaskah. Lagu yang kedua dipimpin oleh Roh Kudus. Kita juga akan nyanyikan baitnya yang pertama, kemudian diselingi interlude dan kembali baitnya yang pertama, dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru Semarang, pendengar radio siaran Iktus dan pemirsa ibadah melalui YouTube live streaming. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita memperhatikan beberapa informasi berikut ini. Pada tanggal 10 Januari 2024, Majelis Jemaat GKI Karangsaru secara resmi memulai pembangunan Wisma Diakonia yang beralamat di Jalan Gendong Utara, nomor 1050 Semarang. Mohon dukungan doa dan dana untuk pembangunan ini, sehingga pembangunan Wisma Diakonia ini bisa berjalan lancar dan menjadi berkat
bagi anggota jemaat yang membutuhkan. Berikut ini adalah informasi kelas katekisasi tahun 2024. Katekisasi umum akan dimulai hari Selasa 6 Februari 2024 pukul 18.30 di Gedung Maranatha. Katekisasi khusus bagi calon anggota yang berasal dari gereja yang tidak seasas akan dimulai hari ini, Minggu 4 Februari 2024, pukul 19 di Balai Immanuel Bawah. Katekisasi lansia bagi yang berusia 55 tahun ke atas diselenggarakan hari Jumat 9 Februari 2024 pukul 8 di konsistori. Bina pranikah akan diselenggarakan mulai 17 Februari 2024. Pendaftaran dapat dilakukan setelah ibadah pukul 6 dan pukul 9 di kantor gereja atau pada jam kerja. Diundang kehadiran jemaat lansia dalam persekutuan Sola Fide pada hari Senin 5 Februari 2024 pukul 18 dengan tema Mimpi Kembali Muda. Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Emeritus Iman Santoso dari Salatiga. Demikian warta lisan, marilah kita berdiri, kita menghadap Tuhan Allah kita dengan nyanyian pujian, Bukalah Gapura Indah. Aku siap
Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang mengikuti jalannya ibadah ini melalui tayangan live streaming. Mungkin karena Bapak Ibu mengalami lemah tubuh, dan juga selamat pagi bagi pemirsa pendengar siaran Radio Iktus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jikalau kita perhatikan di bagian depan, di bagian musik kita ada yang berubah. Apa yang berubah? Yang berubah adalah posisi alat-alat musik berubah dari posisi yang biasanya menjadi posisi yang sekarang. Kenapa berubah? Karena ada satu alat musik yang sebelumnya tidak ada dan kemudian ada di tengah-tengah kita. Pagi ini kita bersyukur karena Allah memperlengkapi gerejanya dengan sebuah alat musik grand piano. Tuhan menggerakkan hati anak-anaknya untuk turut ambil bagian dalam memperlengkapi sarana prasarana ibadah, khususnya alat-alat musik. Marilah kita bersama bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan gerejanya. Marilah bersama kita berdiri. Ya Allah Raja Gereja, kami bersyukur atas pemeliharaanmu atas gereja Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur atas anak-anak-Mu yang memberi diri terlibat dalam pelayanan musik di tempat ini. Kiranya keberadaan piano ini menambah semangat para pianis dalam mempersiapkan dan memainkan lagu pujian kepada Tuhan, serta mengembangkan musik gereja di tempat ini. Kiranya denting piano ini menambah semangat serta sukacita kami dalam bernyanyi memuji Tuhan. Di dalam nama Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia. Surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Allah sungguh hadir dalam kehidupan gerejanya, Allah sungguh memberkati gerejanya. Marilah kita mohon agar Roh Kudus terus mengobarkan semangat kita untuk terus memuliakan namanya. Bersama-sama kita pujikan Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa
Jemaat Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, kita kerap berseru, "Ya Tuhan, bukalah tingkap anugerah-Mu, berikanlah kepada kami berkat-Mu yang penuh." Tetapi di dalam kehidupan kita tidak mencerminkan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam kehidupan kita lebih sering mengedepankan akan ego dan keinginan kita melupakan bahkan mengesampingkan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, mari bersama kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan-Nya. Diberikan kesempatan pada setiap kita untuk boleh mengaku dosa di hadapan Tuhan dalam keheningan. Marilah berdoa. Bapa di surga, kami yakin dan percaya Engkau hadir dalam setiap langkah hidup kami. Engkau hadir di dalam setiap langkah kehidupan gereja-Mu di tempat ini. Ampuni kami ya Bapa, ketika kami menyadari akan kehadiran-Mu, kami justru seringkali tidak mengindahkan akan firman-Mu. Kami seringkali menganggap Engkau tidak hadir di dalam kehidupan kami, sehingga kesulitan datang. Ketika kesulitan-kesulitan datang, kami pun berpaling mencari pertolongan yang lain. Kami mencari penolong yang lain. Padahal Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir di dalam kehidupan kami, baik kehidupan keluarga pribadi maupun kehidupan gereja di tempat ini. Ampuni kami ya Bapa, jikalau kami seringkali mencari pertolongan-pertolongan yang lain, ketika kehidupan kami tidak nyaman, ketika kami kepepet, ketika kami menjumpai kesulitan hidup. Pagi ini kami bersama-sama mengaku di hadapan-Mu, kami mohon ampun di hadapan Tuhan, dan kami mohon anugerah pengampunan dari Tuhan. Kiranya dengan anugerah pengampunan yang Kau curahkan pada kami dimampukan untuk menjalani kehidupan yang baru. Sebuah kehidupan yang tidak hanya sekedar mengakui dan menyadari Tuhan hadir dalam kehidupan kami, tetapi kami nyatakan dalam hidup ini, kami lebih mengedepankan firman Tuhan, kehendak Tuhan, daripada keinginan dan juga kehendak kami. Ini doa pengakuan kami yang kami naikkan kepadamu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bagi setiap kita yang telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, dengarlah anugerah pengampunan dari Allah, seperti yang tertulis dalam Mazmur 86 ayatnya yang kelima. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah pengampunan dari Tuhan. Syukur kepada Allah, Damai Tuhan beserta kita. sekarang dan selamanya. Dalam tak terbukti
besar kasih Yesus bagi kehidupan kita, umatnya yang percaya kepadanya. Sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara kantate. Kiranya persembahan pujian ini boleh membawa sukacita di hati kita, sehingga kita benar-benar siap untuk menerima taburan sabda Tuhan.
Allah kita Allah yang kudus, Allah kita Allah yang mulia. Oleh sebab itu sudah selayaknya dan sepantasnya lah di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita memuliakan Dia di dalam setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan dan pikirkan. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian tergabung dalam paduan suara, dapat mengikuti salah satu paduan suara yang ada di GKI Karangsaru. Salah satunya paduan suara kantate yang berlatih setiap hari Selasa jam 7 malam. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh kembali hadir di rumah Tuhan untuk mengungkapkan syukur kami, menyatakan bakti kami kepada Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan kami, dan menerima anugerah pengampunan dari Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah pengampunan yang Tuhan berikan, yang membersihkan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh siap untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Dan jikalau sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan pakai hamba-Mu yang sederhana ini untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada umat-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di dalam hati setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini, untuk boleh mengerti akan firman Tuhan yang diberitakan dan melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Berkaryalah ya Roh Kudus, bersabdalah ya Tuhan, karena kami sungguh rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku adalah aku. Inilah tema perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dan bacaan kitab suci diambil dari kitab Keluaran pasal 2, ayat 23 sampai 25. Dilanjutkan ayat 3, ayat dari pasal 3 ayat 1 sampai 18. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25, dilanjutkan Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 18. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjian-perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka.
Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang-orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus berseru kepada tua-tua Israel, pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya. Haleluya. 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 Akulah, aku adalah aku. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, satu hal yang sering kita jumpai di dalam interaksi dengan sesama, satu momen yang kadang-kadang membuat kita menjadi bingung, membuat kita jadi kikuk, membuat kita jadi tidak nyaman, membuat kita menjadi grogi, adalah saat-saat di mana kita harus memperkenalkan diri kepada orang-orang yang belum kita kenal atau kepada komunitas yang belum kita kenal. Nah, terkadang hal ini membuat kita grogi luar biasa, sampai tangan menjadi dingin, muka menjadi pucat, keluar keringat dingin, dan lain sebagainya. Nah, karena kegrogian itu, kadang-kadang kita sampai bingung apa yang mau kita sampaikan untuk memperkenalkan diri kita kepada orang-orang yang belum kita kenal dan kepada komunitas yang belum kita kenal. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya apa yang kita sampaikan ketika kita hendak memperkenalkan diri kepada orang yang belum kita kenal atau kepada kelompok yang belum kita kenal? Apa yang kita sampaikan kepada mereka? Salam boksu,
Oh ya pasti, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Lalu setelah memberi salam, apa yang disampaikan? Menyampaikan apa Bapak Ibu? Menyampaikan oleh-oleh, itu yang baik ya. Perkenalan dimulai dengan oleh-oleh, wah pasti suasana jadi cair. Tapi itu jarang dilakukan Bapak Ibu ya. Biasanya ketika orang berkenalan masuk ke komunitas baru atau memperkenalkan diri kepada orang-orang yang baru dijumpai, maka yang akan disebutkan adalah nama. Nama saya, perkenalkan nama saya. Nah setelah nama, maka kemudian akan diikuti perkenalan selanjutnya, yaitu oleh-oleh. Bukan. Setelah memperkenalkan nama, biasanya memperkenalkan apa Bapak Ibu? Status katanya, keras sekali. Oh saya masih single, atau saya sudah ada yang punya. Baik. Kemudian setelah status, biasanya apalagi yang kita sampaikan untuk berkenalan, memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Pekerjaan. Nah Bapak Ibu, rupanya apa yang kita sampaikan ketika berkenalan dengan orang lain atau komunitas yang baru, itu sangat berkaitan dengan kepada siapa kita berkenalan, dalam suasana apa, dan dalam kelompok apa kita berkenalan. Jikalau kita berkenalan, kita yang masih muda, lalu diajak oleh orang tua kita ikut arisan keluarga besar, maka biasanya yang diperkenalkan selain nama adalah, saya anaknya si ini, saya cucunya engkong ini, saya cucunya emak ini. Itu kalau arisan keluarga. Kalau di dalam sebuah persekutuan oikumene, banyak anggota gereja di situ dari berbagai macam denominasi. Maka setelah nama, biasanya yang kita perkenalkan adalah, saya berasal dari gereja A, B, atau C. Di dalam komunitas remaja pemuda, maka yang biasa diperkenalkan selain nama adalah, saya dari sekolah A, sekolah B, dan sekolah C. Nah itulah hal yang lazim yang dilakukan ketika memperkenalkan diri kepada orang baru atau komunitas baru di mana kita belum pernah tergabung di dalamnya. Ada banyak cara perkenalan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan kita hari ini juga berisi tentang perkenalan, yaitu tentang cara unik Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa dan kepada orang-orang Israel. Cara Allah memperkenalkan diri ini unik. Mengapa? Karena Allah tidak langsung menyebutkan siapa namanya. Tetapi Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa dan bangsa Israel sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Rupanya Tuhan tidak langsung menyebutkan siapa nama dirinya. Tetapi dia justru menyebutkan bahwa dia itu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kita baca bersama-sama ayatnya yang ke-6a. 2, 3. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu ayatnya yang ke-15, kita baca bersama 2, 3. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah 3 tokoh besar di dalam sejarah bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Mengapa Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub? Bukan bapak-bapak yang lebih dulu, bukan akulah Allah Adam. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa dan kepada orang Israel sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah itu ingin mengingatkan bangsa Israel dan mengingatkan Musa bahwa dia dulu pernah membuat perjanjian dengan Abraham dan keturunannya. Allah berjanji akan membuat keturunan Abraham menjadi sebuah bangsa yang besar, dan oleh keturunan Abrahamlah semua bangsa akan mendapatkan berkat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Abraham, kepada Musa, dan kepada orang Israel, maka dia sedang mengingatkan bangsa Israel, aku ini Allahmu
yang dulu sudah mengikat perjanjian dengan bapa leluhurmu, dan perjanjian itu adalah perjanjian di mana aku akan membuat engkau semua keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub, maka Allah ingin menegaskan dirinya, menegaskan bahwa dirinya adalah Allah yang hidup. Allah ingin menerangkan, Allah ingin mengingatkan kepada bangsa Israel dan kepada Musa bahwa Dia adalah Allah yang hidup, yang sudah ada sebelum nenek moyang mereka ada, yang ada ketika nenek moyang mereka hidup, dan yang ada sekarang ketika nenek moyang mereka sudah tidak ada, dan yang ada adalah keturunan-keturunannya. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang hidup, yang dulu sudah ada, dan sekarang ada, dan sampai seterusnya akan ada. Nah, kemudian ketika Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Dia juga ingin menegaskan bahwa Dia memang Allah yang hidup, tetapi Dia tidak sekedar hidup, tetapi Dia adalah Allah yang melihat dan mendengar kehidupan umatnya. Kita melihat dalam bacaan kita tadi bagaimana bangsa Israel diperlakukan dengan tidak baik oleh orang-orang Mesir. Karena mereka pada awalnya dihormati oleh orang Mesir karena keberadaan Yusuf. Yusuf yang menjadi raja muda di Mesir, kemudian mengundang orang tuanya dan saudara-saudaranya tinggal di situ, dan banyak orang Israel kemudian tinggal di Mesir. Mereka menjadi cukup banyak, dan ketika Yusuf mati dan kemudian raja-raja serta pejabat Mesir yang lain mati, mereka yang mengetahui jasa-jasa Yusuf itu mati, tidak ada lagi orang yang mengingat tentang kisah tentang Yusuf, maka sekarang keberadaan orang Israel tidak lagi menjadi orang terhormat, tetapi menjadi ancaman bagi orang-orang Mesir. Komunitas mereka bertambah dengan begitu banyak sehingga orang Mesir ketakutan. Jangan-jangan nanti mereka pendatang orang Israel ini akan berkuasa terhadap kita orang Mesir karena jumlah mereka jauh lebih banyak dari kita. Maka orang Mesir melakukan praktek penindasan perbudakan yang luar biasa terhadap umat Israel dengan harapan perlahan-lahan komunitas Israel itu akan berkurang, mati kelaparan, disiksa, mereka tidak mendapatkan hidup yang baik. Itu harapan orang Mesir. Tetapi ternyata walaupun orang Israel ditindas, jumlah mereka terus bertambah besar. Dan ketika jumlah orang Israel terus bertambah besar, mereka mengalami penindasan, rupanya mereka berseru kepada Allah, dan rupanya Allah yang hidup itu mendengar akan seruan orang Israel. Allah ternyata melihat bahwa kehidupan umatnya di tanah Mesir begitu mengerikan dan begitu menderita. Dan ketika Allah melihat kehidupan umatnya begitu menderita, maka Allah ingat pada janjinya dulu kepada Abraham dan kepada bapak-bapak leluhur Israel, bahwa Allah akan memberkati orang Israel, memberkati keturunan Abraham, dan akan menjadikan orang Israel sebagai pembawa berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata Allah memperkenalkan dirinya kepada orang Israel dan kepada Musa sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub dengan tujuan mengingatkan orang Israel bahwa Allah mereka adalah Allah yang hidup. Bukan hanya sekedar hidup, tetapi Allah itu adalah Allah yang mendengar dan melihat, memperhatikan kehidupan umatnya. Tidak hanya sekedar itu, rupanya Allah yang hidup itu juga mengingat dan akan menepati janji yang sudah pernah Dia buat terhadap leluhur Israel. Nah, Bapak Ibu, satu hal yang saya renungkan ketika mempersiapkan bagian ini adalah Allah itu melihat umatnya menderita. Allah kemudian menepati dan mengingat janjinya kepada orang Israel. Tetapi mengapa di Alkitab dituliskan bahwa orang Israel itu di Mesir selama 430 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, 430 tahun itu total mereka berada di Mesir. Jikalau kita andaikan bahwa kehidupan Yusuf dan kemudian orang-orang yang mengerti akan jasa-jasa Yusuf itu hidup kira-kira 150 tahun, maka kurang lebih orang Israel itu menderita di Mesir lebih dari 100 tahun.
Mengapa kok Allah yang katanya hidup, Allah yang katanya memperhatikan kehidupan umatnya, tidak segera turun tangan untuk menolong orang Israel dan harus menunggu waktu sekian lama untuk bertindak, mengingat perjanjiannya dan menolong orang Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya merenungkan hal ini, maka yang terfikir di dalam benak saya yang pertama adalah, memang waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Beberapa penafsir mengatakan demikian. Mengapa Allah terkesan berlambat-lambat menolong orang Israel sampai ratusan tahun, sampai 430 tahun waktunya orang Israel ada di Mesir baru ditolong Allah untuk ke tanah Kanaan. Salah satu pendapat mengatakan bahwa ternyata waktu yang cukup lama itu digunakan Allah untuk mempersiapkan bangsa Israel menjadi sebuah bangsa yang besar. Jikalau mereka nanti harus keluar dari tanah Mesir, mereka hanya sebuah bangsa yang kecil, jumlahnya sedikit, maka ketika menghadapi akan musuh-musuh orang-orang yang sudah menduduki tanah Kanaan, mereka akan merasa kecil hati, rendah diri. Mereka tidak punya rasa percaya diri. Tetapi ketika mereka sudah beranak pinak di Mesir sekian lama, dan mereka sudah menjadi bangsa yang besar, jumlahnya banyak, maka ketika mereka keluar dari Mesir dan mereka menghadapi akan suku-suku atau bangsa-bangsa yang lain, setidaknya mereka sudah punya modal, keberanian, karena jumlah mereka cukup banyak. Nah Bapak Ibu, melalui bagian ini saya disadarkan bahwa terkadang ketika kita mengalami penderitaan, pergumulan hidup, keadaan hidup yang tidak nyaman, kesusahan, terkadang kita juga merasakan seperti orang-orang Mesir. Allah kok rasanya berlambat-lambat menolong kita. Sudah sekian lama kita bergumul, sudah sekian lama kita menunggu, sudah sekian lama kita berdoa, sudah sekian lama kita berpuasa. Tapi tangan Allah kok rasanya tidak segera terulur bagi kita. Melalui bagian ini kita diingatkan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Dan ketika Tuhan membiarkan itu terjadi dalam kehidupan kita, ada rencana yang indah bagi kita yang sudah dirancangkan bagi Tuhan. Demikian juga rancangan yang dirancangkan bagi bangsa Israel. Sekian lama menderita di Mesir, mereka bertambah banyak sehingga mereka keluar dari tanah Mesir, mereka keluar sebagai sebuah bangsa yang besar yang memiliki kepercayaan diri sebagai bangsa pilihan Allah untuk menepati janji Allah pergi ke tanah Kanaan. Ini bagian pertama yang kita pelajari pagi ini. Mengapa Allah memperkenalkan dirinya bukan pertama-tama menyebutkan namanya, tetapi justru menyebut bahwa akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Bagian kedua, di bagian yang kita baca, Allah memperkenalkan dirinya sebagai aku adalah aku. Lagi-lagi Allah tidak menyebutkan nama dirinya. Tetapi ketika Musa bertanya kepada Allah, lalu bagaimana nanti kalau orang Israel bertanya kepadaku bagaimana nama Allah yang mengutus engkau? Allah tidak menyebutkan namanya, tapi Allah berkata, aku adalah aku. Apakah maksud dari perkataan Allah ini? Sebelumnya mari kita baca ayat 14 bersama-sama dengan suara lantang, 2, 3. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, aku adalah aku di dalam bahasa Ibrani menggunakan kalimat ehye, asyer, ehye. Dan ehye itu berasal dari kata dasar hayah, yang artinya adalah ada. Menunjuk pada waktu yang belum selesai. Kalau dikatakan menunjuk pada waktu yang belum selesai, berarti dialah yang memulai, dialah sekarang yang sedang berkarya di dalam waktu itu, dan nanti dia yang akan mengakhirinya. Dengan menyatakan aku adalah aku, Allah ingin menyatakan kepada orang Israel bahwa dia adalah Allah yang kekal. Dari semula dia ada dan sampai selama-lamanya dia akan ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata hayah juga menurut para penafsir, para ahli biblika, ini memiliki makna rangkuman dari kata-kata yang artinya berada, menjadi, dan bekerja. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Tuhan Allah Israel mengungkapkan namanya dengan bentuk kata kerja, bukan kata benda.
Mengapa? Kalau kata benda itu mati, sifatnya mati. Tetapi kalau kata kerja itu sifatnya hidup. Maka Allah Israel ingin memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kalau ia memperkenalkan dirinya dengan menyebutkan nama yang adalah itu kata mati, maka ia adalah Allah yang mati. Tetapi ketika dia menyebutkan identitas dirinya menggunakan kata kerja, maka dia ingin mengatakan aku Allah yang hidup, yang terus bekerja, yang terus berkarya bagi umatku. Tuhan Allah Israel adalah Allah yang hidup, Allah yang bekerja, bukan Allah yang mati. Dan yang terakhir, aku adalah aku. Ini ingin menunjukkan bahwa Allah memproklamasikan dirinya sebagai satu-satunya Allah yang hidup. Sebab tidak ada Allah yang lain, dia adalah Allah yang maha kuasa, yang tidak bergantung pada pihak lain. Apa maksudnya? Begini Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Israel sudah hidup di Mesir sekian ratus tahun. Mereka melihat praktek peribadatan orang Mesir. Orang Mesir itu menyembah banyak ilah. Ada ilah yang ditempatkan sebagai ilah yang utama, pemimpin di antara ilah-ilah yang lain. Dan masing-masing ilah itu punya tugasnya sendiri-sendiri. Ada ilah yang menguasai tentang kematian, ada ilah yang menguasai tentang penyembuhan sakit penyakit, ada ilah yang menguasai tentang kemakmuran pertanian. Jadi orang-orang Mesir kalau butuh kesembuhan, dia datang ke ilah yang menguasai tentang penyembuhan. Kalau dia mau mulai bercocok tanam, dia datang menyembah kepada ilah yang menguasai tentang pertanian dan seterusnya. Dan di dalam interaksi ilah-ilah itu dikisahkan seringkali satu ilah dengan ilah yang lain itu tidak cocok, saling berselisih pendapat, bahkan saling bertarung. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kenyataan itu Allah ingin membentuk pemahaman orang Israel tentang Allah yang hidup, Allah yang benar. Allah yang benar itu hanya satu, dia tidak tergantung dengan yang lain, dan segala sesuatu dapat dia lakukan dengan firman-Nya, dan tidak ada yang lain yang menyamai dia. Aku adalah aku. Pagi ini kita bersama-sama diingatkan bahwa Allah kita itu Allah yang hidup. Allah kita, Allah yang hidup juga adalah Allah yang kekal. Allah kita, Allah yang hidup tidak hanya sekedar ada dan hidup, tetapi dia adalah Allah yang terus berkarya. Dan di dalam berkarya itu dia hanya satu-satunya Allah yang tidak tergantung pada apapun dan siapapun. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi ini kita juga diingatkan. Allah yang hidup dan kekal yang satu-satunya itu tidak bergantung pada apapun dan siapapun, dan Allah itu terus berkarya di tengah umatnya, mengingat dan menepati setiap janjinya. Jadi jangan khawatir akan kehidupan kita, sebab ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Allah kita yang hidup itu, dia adalah Allah yang mengingat janjinya, dan dia akan menepati janjinya bagi setiap umatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah kisah kesaksian yang datang dari seseorang anak Tuhan bernama Aven Hardianto. Nah, Pak Aven Hardianto ini dikisahkan merupakan seseorang yang memiliki talenta musik sejak remaja. Jadi sejak remaja dia sudah aktif pelayanan di gereja sebagai pengiring musik. Nah, dikisahkan dia kemudian tertarik kepada seorang wanita dan hendak melamar wanita pujaan hatinya. Ketika hendak melamar wanita pujaan hatinya, ternyata ada penolakan dari pihak keluarga wanita. Dan penolakan itu rupanya sangat menyakitkan di hati Aven. Walaupun pada akhirnya, karena kegigihan Aven, karena usaha yang dilakukannya menunjukkan itikat baik dan selanjutnya, keluarganya akhirnya merestui untuk Aven boleh menikah dengan putri mereka. Kemudian pernikahan itu berlangsung. Dan apa yang terjadi? Ketika pernikahan itu sudah terjadi, rupanya kepahitan, kekecewaan, luka hati yang dialami Aven ketika ditolak oleh calon mertuanya, itu belum pulih dan tidak pulih. Terus berada dalam hatinya, terus bertumbuh dan mengakar di dalam hatinya, sehingga justru ketika sudah menjalani kehidupan pernikahan,
hubungannya dengan sang istri tidak semakin baik, tidak hangat, justru semakin dingin dan semakin menjadi tidak baik. Karena bayang-bayang penolakan yang dilakukan oleh mertuanya. Sampai pada satu titik rumah tangga ini betul-betul terpuruk. Ditambah lagi dengan hadirnya orang ketiga. Pada satu ketika Aven mengantarkan istrinya dan anak-anaknya pulang ke rumah orang tuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah dia mengantarkan anak dan istrinya pulang ke rumah mertuanya, maka dia menikmati hidup yang selama ini dia idam-idamkan. Hidup di dalam kebebasan, melakukan apapun yang pengen dia lakukan. Sampai suatu ketika, Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang tidak baik itu, sang istri ini merupakan istri yang takut akan Tuhan. Sehingga dia tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya, walaupun diperlakukan tidak baik dengan sang suami, dia berdoa dan berpuasa. Dia memegang janji Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati keutuhan rumah tangga mereka. Sampai suatu ketika tengah menikmati kehidupan dalam kebebasan, Tuhan mengingatkan Aven melalui bayang-bayang anaknya. Anaknya terlintas dalam pikirannya. Dan ketika anaknya itu terlintas dalam pikirannya, hatinya tersentuh. Dan ketika hatinya tersentuh, dia kembali ingat kepada Tuhan. Dan ketika dia ingat kembali kepada Tuhan, maka satu pertanyaan yang muncul dalam hatinya, apakah Allah masih mau menerima aku? Apakah Allah masih mau menerima aku, anaknya yang sudah sedemikian mengecewakan hati Tuhan dan mengecewakan hati istri serta anak-anaknya? Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Aven sedang bergumul demikian, maka Tuhan memberikan sebuah melodi dan sebuah syair yang indah. Sebuah lagu yang tentunya sudah kita ketahui dan kita nyanyikan bersama, yaitu Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari. Di dalam syair lagu ini merupakan ungkapan iman dari Aven. Ketika dia terpuruk dan ketika dia mulai sadar, maka dia ingat janji Tuhan untuk boleh menerima dia kembali walaupun dia berdosa di hadapan Tuhan. Ketika dia mengakui dosanya di hadapan Tuhan dan ingin hidup baru di dalam Tuhan, dia yakin Tuhan mau menerima dia. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, lagu ini ternyata tidak hanya menyimbolkan atau merepresentasikan dari apa yang dialami oleh Aven. Ini adalah juga syair lagu yang merepresentasikan apa yang dialami oleh istri Aven. Ketika istri Aven menunggu kapan datangnya tangan Tuhan itu turun menolong keluarganya, sang istri tidak putus asa. Walaupun waktunya lama bertahun-tahun, dia tetap memegang teguh janji Tuhan dan dia yakin bahwa Tuhan Allahnya adalah Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang memperhatikan kehidupan umatnya dan Tuhan Allah yang akan turun tangan menolong umatnya yang sedang kesusahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kesaksian ini kiranya jadi inspirasi bagi kita. Sesulit apapun kehidupan yang sedang kita alami, masalah yang sedang kita alami, yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan Allah yang hidup. Dia tidak hanya sekedar hidup, tetapi dia memperhatikan setiap apa yang kita lakukan di tengah-tengah dunia. Dia memperhatikan kehidupan kita dan dia akan segera menolong pada waktunya. Dia akan menolong kita. Maka kiranya kita diberi kesabaran untuk menantikan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Janjimu seperti fajar pagi hari. Kita nyanyikan bersama-sama. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri,
sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar, janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami sungguh bersyukur di tengah-tengah kerasnya kehidupan dunia, di tengah-tengah segala pergumulan hidup yang sedang kami alami dan kami hadapi. Engkau datang menyapa kami dengan firman-Mu, bahwa Engkau bukan Allah yang mati, tetapi Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau yang tidak meninggalkan kami, tetapi Engkau selalu memperhatikan kami. Engkau yang tidak melupakan janji-Mu, tetapi Engkau adalah selalu Allah yang mengingat akan janji-janji-Mu. Mampukan kami ya Bapa untuk menantikan waktu Tuhan menolong kami. Sebab kami tidak tahu kapan waktu Tuhan itu datang untuk menolong kami. Satu hal yang kami tahu, bahwa ketika Tuhan datang menolong kami, itu adalah waktu Tuhan yang terbaik untuk menolong kami. Terima kasih atas segala berkat-Mu ya Tuhan. Mampukan kami boleh terus meyakini bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah yang hidup. Tiada yang lain selain Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita, menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Hari ini kita turut bersukacita bersama saudara-saudara yang berulang tahun pada pekan lalu. Dipersilahkan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun pada pekan yang lalu untuk berdiri dan menerima ucapan selamat dari majelis jemaat. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari kita berikan ucapan selamat dengan tepuk tangan bersama. Kami menyambut dengan sukacita kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di GKI Karangsaru.
Jika ada yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, dimohon dapat berdiri di tempat untuk menerima ucapan selamat datang dari majelis jemaat. Selamat datang, Tuhan berkati. Mari kita sambut ucapan selamat dengan bertepuk bersama. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, saat ini kami datang kepadamu membawa pokok-pokok doa kami. Kami berdoa untuk panitia Paskah umum dan juga panitia Paskah komisi yang sudah Tuhan percayakan untuk melayani di masa Paskah ini. Kiranya Tuhan sendiri yang perlengkapi mereka dengan segala sesuatu yang perlu, sehingga pelayanan mereka boleh jadi berkat bagi setiap umat-Mu di tempat ini. Kami berdoa bagi pelaksanaan program 2024, di mana program-program pelayanan sebagian besar dimulai Februari 2024 ini. Kiranya Tuhan yang akan pimpin para penatua, para pengurus komisi dan aktivis gereja untuk boleh melaksanakan program pelayanan 2024 seturut dengan kehendak Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang berulang tahun. Kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Dan kami mohon kiranya tangan penyertaan Tuhan terus menggandeng mereka di waktu-waktu yang mendatang. Sehingga mereka boleh selalu ikut akan tuntunan Tuhan sampai pada akhirnya. Kami berdoa bagi Wisma Lansia Maria Marta. Berdoa bagi oma-oma yang tinggal di sana. Di tengah-tengah semakin merosotnya kekuatan fisik, biarlah kekuatan iman mereka boleh terus segar. Bagi mereka yang belum percaya kepada Kristus, kiranya keberadaan para perawat, keberadaan teman-teman yang sudah percaya, perkunjungan dari kami boleh membuat mereka mengenal Kristus dan mereka boleh menyerahkan dirinya kepada Kristus. Sebagai anggota keluarga besar Sinode GKI, kami berdoa bagi saudara-saudara kami di GKI Kota Wisata yang menjadi bagian dari Klasis Jakarta Timur Sinode Wilayah Jawa Barat. Kiranya Tuhan memberkati para pengerja dan juga majelis jemaat di sana untuk boleh terus menggembalakan umat sehingga kehidupan bergereja di tempat itu semakin hari boleh semakin menyukakan hati Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah persiapan pemilihan umum. Kiranya Tuhan berkati pemimpin kami, penyelenggara pemilihan umum, agar boleh mempersiapkan segala sesuatunya dengan cermat, sehingga momen pesta demokrasi ini boleh membawa sukacita bagi kami, dan kami mendapatkan pemimpin seperti yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa untuk perdamaian dunia, peperangan yang masih terus terjadi di beberapa tempat. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang akan melembutkan hati setiap pihak yang berkonflik, yang sedang berperang. Roh-Mu yang kudus yang akan melembutkan hati mereka, sehingga peperangan boleh dihindarkan dan jalan lain boleh ditempuh sebagai solusi untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Bapa Surgawi, kami juga hadir di tempat ini sebagai pribadi lepas pribadi yang memiliki berbagai macam pergumulan hidup. Kami hendak menaikkan doa-doa pergumulan pribadi kami kepadamu. Kiranya Tuhan mendengar doa kami di dalam keheningan. Inilah ya Bapa doa-doa permohonan kami
yang kami naikkan kepadamu bersama dengan doa yang putramu ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini cukupnya, dan mengampuni kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasari rasa syukur kita di dalam Mazmur pasal 7 ayat 18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Persembahan syukur dapat diberikan dengan scan kris GKI Karangsaru berikut ini, atau dengan memasukkan ke kotak persembahan yang ada di pintu gereja dan pelataran gedung Maranatha, juga melalui rekening GKI Karangsaru Semarang. Marilah kita ungkapkan syukur kita dalam pujian syukur, bila topan keras melanda hidupku. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih berman. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih. Kami boleh dilayakkan untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus di gerejamu ini. Dan Engkau selalu hadir dalam setiap aspek kehidupan kami, dan tidak pernah putus memberikan berkat-berkat yang telah kami terima. Dan saat ini Tuhan, kami hendak mempersembahkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami. Terimalah Tuhan, sucikan dan kuduskan, sehingga layak untuk pelebaran kerajaan-Mu di gerejamu ini. Berikan hikmat dan tanggung jawab dalam pengelolaan persembahan ini, sehingga semuanya ditujukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan persembahan ini. Amin.
Umat Tuhan, marilah kita pulang dengan satu tekad menjadi pribadi Kristiani yang memegang teguh bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang memperhatikan kehidupan kita, Allah yang mau menolong kita pada waktunya, dan Allah yang selalu menepati janji-janjinya. Ku berserah kepada Allahku. Berserah kepada Allahku di darat pun, di laut meneru, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentak dan tak gentar. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua
meneguhkan iman percayamu, sampai pada saatnya Tuhan memanggil kita. Haleluya. Amin. Ibadah telah selesai, jemaat dipersilahkan bersaat teduh sejenak.